Selamat malam Pak, saya atas nama Alfred Jemilalak, NIM 2020520028, ingin menyampaikan materi ekonomi teknik kelas B. Pengertian ekonomi teknik. Ekonomi teknik mencakup prinsip-prinsip atau berbagai teknis matematis untuk pengambilan keputusan ekonomis. Dengan teknik-teknik ini, suatu pendekatan yang rasional untuk mengevaluasi aspek-aspek ekonomis dari alternatif-alternatif yang berbeda dapat dikembangkan. Ekonomi teknik adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi dalam teknik yang terdiri dari evaluasi sistematis dari biaya yang manfaat usulan proyek-proyek teknik. Menurut Eugene L. Grant et al. Dalam buku evaluasi investasi proyek, penentuan kelayakan alternatif investasi berdasarkan kriteria ekonomis yang fokus pada aspek finansial dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknis. Yang berikutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi atau rentang waktu dalam laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Isi laporan yang pertama itu neraca, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan arus kas, keempat laporan perubahan modal, dan kelima laporan laba ditahan. Berikutnya cash flow dan depresiasi. Cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan dan pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam suatu periode. Langkah dalam menyusun cash flow yaitu yang pertama itu menentukan minimum uang, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Yang ketiga, menyusun kembali keseluruhan penerima dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Berikutnya, depresiasi. Pengertian depresiasi adalah penyusutan nilai fisik barang dengan berlalunya waktu dan penggunaan berdasarkan umur ekonomis aktual aset sampai umur rencana tertentu dengan mempunyai nilai buku atau book flow atau salvage value. Metode depresiasi. Yang pertama itu metode garis lurus. Metode ini mengasumsikan jumlah yang tetap depresiasi tiap tahunnya. Yang kedua, metode keseimbangan menurun. Metode ini mengasumsikan depresiasi biaya tahunan. Depresiasi biaya tahunan merupakan persentase tetap dari BF. Metode jumlah angka tahun. Metode ini dengan membandingkan tahun umur dengan jumlah total umur asumsi. Yang keempat, metode unit produksi. Metode ini mempertimbangkan fungsi penggunaan. Berikutnya, future value dan present value. Future value adalah metode perhitungan pada sebuah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga pada nilai uang tersebut setiap periode selama waktu tertentu dengan rumus FV sama dengan PF dalam kurung 1 tambah I tutup kurung N. Present value merupakan besarnya jumlah nilai uang pada awal periode atas dasar tingkat tertentu dari
sejumlah uang yang baru akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Rumus present value yaitu PO sama dengan FV per buka kurung 1 tambah I tutup kurung N. Yang berikutnya NPV dan NPV IRR. Net present value atau NPV merupakan metode yang menghitung selisih antara rumus NPV adalah sebagai berikut. Rumus NPV itu NPV sama dengan PV benefit dikurang PV cost sama dengan BC. Keterangan untuk B, benefit yang telah didiskon. C itu cost yang telah didiskon. Internal rate of return atau IRR merupakan suatu tingkat bunga yang menunjukkan nilai bersih sekarang NPV sama dengan jumlah seluruh investasi proyek. Rumus IRR adalah sebagai berikut. IRR sama dengan 1 ditambah NPV dibagi dengan NPV per NPV. Keterangan I itu sebagai discount rate pada saat ini, NPV sebagai positif, NPV sebagai negatif. Berikutnya BCR analisis. Benefit cost ratio adalah perbandingan nilai ekuivalen semua manfaat terhadap nilai ekuivalen semua nilai. Perhitungan nilai ekuivalen dapat dilakukan menggunakan salah satu dari analisis nilai sekarang, nilai pada waktu yang akan datang atau nilai tahunan. Rumus BCR adalah B per C sama dengan PW biaya, FW biaya, dan AW biaya. Berikutnya analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan, misalnya keputusan investasi, untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut. Yang kedua itu sensitivitas analisis, tujuannya adalah untuk melihat apa yang akan terjadi dengan analisa proyek jika ada suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar perhitungan biaya atau benefit. Menentukan pengaruh perubahan terhadap daya tarik proyek, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, antara lain A. Terdapatnya cost of run, misalnya kenaikan dalam biaya konstruksi. B. Perubahan dalam perbandingan harga terhadap tingkat harga umum. C. Mundurnya waktu atau jadwal implementasi. Berikutnya bunga. Bunga atau interest adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikan. Tingkat bunga adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam suatu periode waktu dan yang ditanyakan dan dipresentasikan dari induk. Tingkat bunga yang ditanyakan per unit waktu kali 100% per induk. Bunga berikutnya, yang pertama bunga biasa. Bunga biasa atau sederhana atau simple interest dihitung hanya dari induk tanpa memperhitungkan bunga yang terdiri dan diakumulasikan pada periode sebelumnya. Yang kedua, bunga majemuk. Perhitungan bunga. Yang pertama F per P dan P per F. Yang kedua itu P per A dan A per P. Yang ketiga F per A
dan A per V. Yang terakhir P per G dan A per G. Berikutnya time flow of money. Time flow of money, besarnya bunga dihitung dari nilai pokok awal dikalikan dengan tingkat bunga. Rumusnya SI itu simple interest atau bunga sederhana, P principal atau pokok, R interest atau P kali A tingkat bunga atau tahun, T time atau waktu dalam tahun. Terima kasih, hanya ini yang materi yang bisa saya sampaikan.